Oke, bro, ini dia kita akan ngebongkar lagi sebuah HP Samsung Galaxy ya. Nah, anjay. Jadi sekarang gua mau ngebongkar Samsung Galaxy yang versi flagshipnya ya, mungkin flagship pada zamannya. Jadi sekarang kita akan bongkar ya, dan ini kondisinya masih hidup, cuman layarnya tuh rusak parah ya, dan touchscreen-nya gak bisa, dan untuk di layarnya tuh udah ada tompel-tompel kayak gitu ya, dan itu udah pecah-pecah tuh ya kan, ambiar banget untuk si bagian LCD-nya, dan untuk bagian backdoor-nya pun itu udah mulai rusak tuh. Jadi ya kita tinggal bongkar aja ya. Untuk ngebongkarnya, jadi di bagian sampingnya tuh ini kalau masih asli tuh ada lem-lem kayak double tip itu ya, jadi bisa teman-teman congkel dari sampingnya secara hati-hati ya. Nah kalau udah copot tuh kelihatan itu bagian samping-sampingnya tuh bekas lem-lem kayak double tip itu ya, tuh kelihatan teman-teman, itu kayak bekas-bekas double tip itu. Jadi lem itu ya kayak gitu teman-teman ya, bro. Dan ini di sini ada satu alat lagi nih, ada satu apa nih, fingerprint ya. Jadi sebuah alat lagi, ada fingerprint lagi. Jadi si fingerprint itu nempel di bagian penutup vektornya ya. Nah itu ada kayak komponen bagian tengah, mungkin untuk sistem wireless charging ya, mungkin untuk wireless charging. Lalu ini untuk bagian kamera belakangnya cuman satu kamera ya teman-teman. Oke, sekarang kita copotin dulu bagian slot kartu SIM-nya dulu aja. Oke, ini dia bro, untuk bagian slot kartu SIM-nya sudah kita copotin, dan di bagian sampingnya itu ada tombol-tombol tuh, tombol power sama volume, dan di bagian sampingnya lagi ada satu tombol lagi dan gak tahu tombol apa, dan di bagian bawah itu ada jack 3,5 loudspeaker, lalu USB Type C ya. Untuk chargernya juga sudah Type C ya pasti ya. Ini dia untuk slot kartu SIM-nya, dan ini untuk slot kartu SIM-nya sudah hybrid ya. Jadi kalau mau pasang micro SD cuma bisa pasang satu kartu SIM ya. Oke, sekarang kita langsung bongkar dulu aja bagian penutup casing ya, frame casing belakangnya ya. Lanjut. Oke, bro, ini dia sudah terbongkar setelah begitu ribet melakukan pembongkaran, dan oke. Ini untuk bagian penutup di bagian casingnya ya. Itu jadi ada beberapa bagian-bagian ya, part-part beberapa bagian-bagian lagi untuk bagian casingnya. Itu sepertinya loudspeaker, dan tadi ada garis-garis, mungkin untuk garis-garis antena. Tapi gue gak tahu untuk antena sinyal atau bukannya. Intinya itu garis-garis antena dan loudspeaker di bagian yang satu ini ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada bagian lagi. Ini ada satu bagian potongan lagi, ini potongan casing juga ya, frame casing. Dan di sini ada satu bagian lagi untuk bagian casing atas, dan nempel ke antena receiver sepertinya tuh ya, yang lingkaran itu tuh. Gue curiganya sih yang lingkaran itu tuh sebagai receiver wireless chargingnya ya, atau kalau bisa ini jadi sumber chargernya juga, mungkin untuk ngecas earbuds kayak gitu mungkin ya. Dan kayak sih belum support ya, cuman wireless charging doang. Tapi gue gak tahu sih, belum lihat spek. Oke, lalu itu untuk bagian dalamannya seperti ini, bagian dalaman komponennya. Anjay, ini dia. Jadi di bagian dalamnya komponen-komponen mesin-mesinnya seperti ini untuk bagian-bagian sebuah HP Samsung flagship, dan kita copot dulu bagian mesinnya. Oke, itu dia bagian board mesinnya sudah kita copotin sebagian, dan oke bentar. Di sini kita ada kamera, bro. Ini ada dua kamera. Mungkin ini untuk kamera depannya, tadi gue lupa cabut-cabutnya. Kalau misalnya ini ya kamera depan, dan di sini kayak ada dua kamera. Ini yang satu kameranya kecil banget, tapi gue tahu sih ini kamera benar atau sensor ya. Tapi kayaknya sih kamera ya. Ini kameranya kecil banget ya, bentukannya seperti ini. Kita coba gerakin bagian lensanya apakah gerak-gerak. Dan untuk kamera yang ini bagian lensanya agak gerak-gerak ya. Terus ini bagian yang satu lagi, nah ini kameranya agak gedean dikit ya. Ini kamera depan sih ya, kayaknya kamera depan, dan ini kameranya agak gedean. Dan kayaknya sih ini sudah autofocus ya. Bentar kita coba lihat. Untuk lensanya kita gerak-gerakin, dan gerak-gerak bro. Itu dia lensanya gerak-gerak. Berarti ini untuk kamera depannya Samsung Galaxy S8 Plus sudah autofocus ya, anjay. Berarti SS yang ke atasnya lagi pastinya kamera depan sudah autofocus. Dan ini untuk bagian casing frame LCD-nya, bagian dalamnya itu kelihatan anjay fleksibel banget ya. Dan gue pegang-pegang sih ini casingnya emang sepertinya kokoh banget bro. Itu dia bro, kelihatan. Dan disitu ada soket-soket juga tuh yang menempel ke casing, dan gak gue copotin juga soalnya terlalu dekat ya. Dan itu dia seperti ini, dan itu ada bagian frame yang tembus ke LCD tuh ya, di langsung. Terus kita lihat lagi di bagian sampingnya, dan ini dia bro. Nah di bagian samping di sini ada kayak thermal pad ya, thermal pad nempel ke heatsink yang tembaga itu yang kuning, kayak headlamp di laptop itu ya, kayak tembaga prosesor yang di laptop itu. Mungkin itu untuk menyerap panas dari prosesor lalu diserap ke body gitu ya. Terus di bagian bawah lagi ada
soketnya itu bagian soket ke sini tuh kayaknya tuh yang dipegang-pegang, dan bagian bawah itu ada soket yang kayak bentukan fleksibel, mungkin itu nyambung lagi ke PCB bagian konektor cas di bagian bawah ya. Ya itu dia ada konektor-konektor sambungan-sambungan, lalu ada kabel-kabel tuh ya. Nah, soket-soket kayak gitu, dan ini bagian yang ini ya aku copotin dulu soalnya terlalu ribet juga dan masih rekat juga, jadi daripada rusak jadi mending gue copotin ya. Lalu ini tuh bagian baterainya. Ini tuh nomor seri baterainya cuma nomor seri nomor seri model HP doang ya. Dan untuk bagian itunya gak gue buka bro, soalnya takut ya daripada rusak jadi mending gak usah. Oke, sekarang kita coba lihat untuk bagian mainboard mesinnya. Ini dia bro. Untuk bagian mainboard mesinnya anjay. Nah ini untuk bagian kameranya. Ini cuma satu kamera bro. Ini kamera ya cuma satu kamera bro. Jadi kayak HP zaman sekarang kamera itu 2, 3 sampai 4 sampai 5. Ini cuma satu kamera. Cuman walaupun satu kamera ini sudah bisa mewakili dari banyak kamera ya anjay. Ini dia bro bagian kameranya, lalu di bagian sampingnya. Nah ini untuk bagian mesinnya bro tertutup ya. Ini untuk bagian chip-chipnya tertutup sama kaleng-kaleng penutup chip ya. Dan ini bagian bawahnya anjay. Ini tuh dia PCB kameranya anjay, PCB-nya ya. PCB kameranya gede banget anjay. Berarti ini memang ya kamera flagship Samsung memang berkualitas anjay. Oke, percayalah. Dan itu bagian bawahnya juga ada kaleng-kaleng penutupnya, dan untuk kaleng-kaleng penutupnya ini gak bisa dibuka bro. Jadi ya kita gak tahu dalamannya, dan mau gue buka pun ini masih bagus, jadi daripada merusak PCB jadi mending gak usah dibuka. Kita coba lihat untuk bagian kameranya. Nah kita gerakin lensanya dan itu dia geser-geser. Nah biasanya kalau geser-geser seperti itu di sini ada fitur OIS ya, Optical Image Stabilization, jadi ya bisa lebih stabil. Sudah ada OIS terus ditambah AIS, jadi hasil videonya tuh bisa lebih stabil sih. Biasanya seperti itu bro. Nah jadi seperti itu aja dulu bro ya untuk pembongkaran si HP Samsung ini ya anjay. Dan udah bro itu layarnya sudah retak parah, jadi kita penting kita tahu dalamnya seperti apa dan kayak apa ya. Oke, thanks for watching bro ya. Pokoknya just subscribe aja ya. Yo.